Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Kami harap kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Lembaga Pendidikan Islam di Minangkabau. Nah, pertama-tama perkenalkan, nama saya Yesa Fitri, NIM 2317044. Saya adalah pemateri pertama yang akan menyampaikan materi tentang pola pendidikan surau di Minangkabau. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan pola pendidikan surau di Minangkabau, alangkah baiknya kita tahu dulu sejarah pendidikan Islam di Minangkabau. Pendidikan Islam di Minangkabau itu tumbuh dan berkembang seiring masuknya Islam di Minangkabau dan berkembangnya Islam di Minangkabau tentunya. Sejarah telah mencatat bahwa Sumatera Barat yang identik dengan Ranah Minang dan rumah gadangnya itu adalah gudangnya para tokoh dan ulama yang termasyhur baik di nasional maupun internasional. Nah, selanjutnya periodisasi pendidikan Islam di Minangkabau. Sejarah pendidikan Islam di Minangkabau tentunya tidak terlepas dari fase-fase yang dilaluinya. Fase-fase itu adalah fase masuknya Islam ke Minangkabau, fase pengembangan melalui proses adaptasi, fase kekuasaan kerajaan Minangkabau, fase penjajahan Belanda, fase penjajahan Jepang, fase kemerdekaan satu Orde Lama, fase kemerdekaan dua Orde Baru, dan fase yang terakhir adalah fase reformasi, yakni pada tahun 1998 hingga sekarang. Selanjutnya itu sebagaimana kita ketahui ciri-ciri dan atau karakteristik lembaga pendidikan Islam, yaitu ada madrasah, masjid, buya atau syekh, murid-murid, dan juga kitab kuningnya. Nah, sekarang kita masuk kepada pola pendidikan surau di Minangkabau. Asal usul surau. Surau atau suro secara bahasa bermakna tempat penyembahan. Surau itu sudah ada bahkan jauh sebelum Islam masuk ke Minangkabau. Menurut Sidi Ghazalba, fungsi surau dahulunya adalah sebagai tempat berkumpulnya, tempat musyawarah, tempat menginap atau bermukimnya para pemuda Minangkabau, yaitu baik itu remaja, duda, bahkan orang tua yang sudah bercerai. Karena di Minangkabau tidak ada kamar bagi anak laki-laki di rumah orang tuanya sendiri. Nah, seiring berjalannya waktu dan masuknya Islam, tentunya fungsi surau dan surau itu sendiri mengalami proses islamisasi dan fungsinya bertambah menjadi tempat ibadah, tempat mengajarkan Al-Quran, tempat mengajarkan ilmu sopan santun, ilmu hadis, ilmu bela diri, dan juga ilmu lainnya. Nah, surau diperkenalkan pertama kali sebagai lembaga pendidikan Islam yaitu oleh Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Seperti yang kita ketahui ada surau Syekh Burhanuddin di Ulakan Pariaman. Selanjutnya karakteristik surau. Karakteristik surau berdasarkan jumlah muridnya ialah surau sedang, surau kecil, surau sedang, dan surau besar. Dan berdasarkan segi fungsi, surau itu ada surau nagari, surau suku, dan surau paham keagamaan. Selanjutnya kita masuk ke pola pendidikan surau di Minangkabau. Surau sebagai lembaga pendidikan tradisional yaitu menggunakan sistem halaqah. Di surau tidak ada yang namanya tingkat atau jenjang murid-muridnya. Cuman di surau murid dibagi berdasarkan tingkat keilmuan. Pola penyampaian dan pengajaran materi di surau yang pertama adalah cara mengajarkan Al-Quran, yaitu pertama mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, mengenalkan tanda-tanda atau titik-titik, lalu mengenalkan tanwinnya. Yang kedua, cara mengajarkan ibadat, yaitu dengan cara amaliyah, yaitu dengan berupa hafalan bacaan salat. Dan selanjutnya yaitu cara mengajarkan akhlak, yaitu dengan menceritakan suri tauladan para nabi dan orang-orang yang soleh. Selanjutnya cara mengajarkan keimanan, yaitu dengan hafalan dan dilakukan, yaitu untuk mengetahui hukum akal, yang mana ada hukum akal wajib dan jaiz. Selanjutnya kita masuk ke materi yang terakhir. Materi yang terakhir yaitu dari surau beralih ke madrasah. Yang ini penyebabnya adalah seusainya Parang Padri, fungsi surau sebagai lembaga pendidikan Islam itu sudah mulai berkurang dan tidak efektif lagi. Nah, ini juga ditambah dengan pemerintahan Belanda yang sudah menerapkan sistem kolonial, yang mana pemerintah Belanda merasa khawatir dengan powernya, dengan kekuatan Islam yang makin tumbuh berkembang pesat. Dan pemerintah Belanda lalu mendirikan sekolah nagari atau sekolah sekuler tentunya, di mana para lulusan dari sekolah nagari ini memiliki ijazah, dapat lanjut studi dengan beasiswa ke luar negeri, dan juga bisa bekerja di pemerintahan Belanda. Nah, ini gunanya untuk mencegah perkembangan Islam di Minangkabau.
Kendati demikian, tidak seluruh surau yang mengalami atau kehilangan popularitas. Ada juga yang tetap mempertahankan eksistensinya seperti surau Jembatan Besi di Padang Panjang dan surau Parabek di Bukit Tinggi. Namun, untuk mempertahankan eksistensi surau, pemuda-pemuda putra-putra Minangkabau bersama dengan ulama beserta syekh dan pimpinan surau merubah sistem pendidikan surau menjadi sistem pendidikan madrasah. Disinilah mengapa dari surau beralih ke madrasah. Namanya beralih, sistemnya pun juga berubah. Tentunya di madrasah sudah ada pelajaran ilmu umum dan juga sudah memiliki ijazah tentunya. Sistem madrasah yang pertama kali dimulai oleh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 dengan Madrasah Adabiyah. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yakni Afika Usman. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afika Usman. Saya akan menjelaskan materi tentang pola pendidikan pesantren di Minangkabau. Poin pertamanya itu tentang asal-usul pesantren itu sendiri. Secara garis besar, dijumpai dua macam pendapat yang mengutamakan tentang pandangannya tentang asal-usul pesantren ini. Pertama, pesantren adalah institusi pendidikan Islam yang memang berasal dari tradisi Islam. Yang kedua, pesantren merupakan kelanjutan dari tradisi Hindu-Buddha yang sudah mengalami Islamisasi. Jadi pesantren adalah lembaga pengembangan masyarakat yang tertua di Indonesia. Pesantren sudah menjadi milik umat Islam setelah melalui proses Islamisasi dalam sejarah perkembangannya. Yang kedua, dari madrasah ke pondok pesantren. Nama pesantren baru muncul pada tahun 1974, di mana ketika keluarnya SKB 3 Menteri, padahal yang mempunyai sejarah panjang adalah Madrasah Tarbiyah Islamiyah yang cikabakannya adalah surau. Selanjutnya, tujuan berdirinya pesantren. Menurut Muhammad Arifin, tujuan berdirinya pesantren ini dibagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Di mana tujuan umum yaitu membimbing anak didik untuk menjadi manusia yang berkepribadian Islam, dan tujuan khususnya yaitu mempersiapkan para santri untuk menjadi seorang alim dalam ilmu agama yang diajarkan oleh kiai yang bersangkutan serta mengamalkannya dalam masyarakat. Yang terakhir yaitu pola pendidikan pesantren. Sebagai lembaga pendidikan, pondok pesantren walaupun dikategorikan sebagai lembaga pendidikan tradisional juga mempunyai sistem didaktik yang lain dari sistem-sistem pengajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan formal. Pola pendidikan pengajaran di pondok pesantren erat kaitannya dengan tipologi pondok pesantren itu sendiri, di mana ada beberapa pembagian pondok pesantren, yaitu pesantren salafi, khalafi, modern, kilat, dan juga terintegrasi. Yang poin kedua dari pembahasan saya yaitu tentang pesantren tradisional dan pesantren modern. Yang pertama, pesantren tradisional. Pesantren tradisional memiliki masih menggunakan buku-buku lama atau buku-buku klasik dan juga kitab kuning, dan metode pembelajarannya itu bersifat tradisional, di mana metode tradisional adalah berangkat dari pola pengajaran yang sangat sederhana dan sejak semula timbulnya, yakni pola pengajaran Sorogan, Bandongan, dan juga Watonan dalam mengkaji kitab-kitab agama yang ditulis oleh para ulama pada zaman abad pertengahan, dan kitab-kitab itu dikenal dengan istilah kitab kuning. Berikut adalah metode dalam pengajarannya, yaitu poin pertama, metode Sorongan. Ini pembelajarannya secara individual. Selanjutnya, metode Watonan ini diberikan pada waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu. Selanjutnya itu metode Halqoh, yaitu membentuk sebuah lingkaran di mana sekelompok siswa belajar di bawah bimbingan seorang guru. Yang selanjutnya, metode Hiwar. Dalam dunia pesantren mengedepankan penguasaan bahasa sebagai alat komunikasi. Hiwar dalam pesantren salafiyah identik dengan musyawarah. Selanjutnya, metode Batsul Musail atau Muzakar, di mana pertemuan ilmiah untuk membahas masalah diniyah seperti ibadah, akidah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, metode Fathul Kutub merupakan kegiatan latihan membaca kitab. Dan yang terakhir yaitu Muqaronah, di mana sebuah metode yang fokus pada kegiatan perbandingan, baik perbandingan materi, paham, metode maupun perbandingan kitab. Dan juga Muhawarah atau Muhadasah, latihan bercakap-cakap menggunakan bahasa Arab. Yang poin kedua yaitu pesantren modern. Yang pertama, karakteristik dari pesantren modern itu sendiri yaitu penekanan pada bahasa Arab percakapan, atau sehari-harinya itu menggunakan percakapan berbahasa Arab. Yang selanjutnya, memakai buku-buku literatur bahasa Arab kontemporer atau buku klasik atau kitab kuning, dan juga memiliki sekolah formal di bawah kurikulum dinas atau Kemenak, dan juga tidak lagi memakai sistem pengajian tradisional seperti Sorongan, Watonan, dan juga Bandongan. Dan metode pembelajarannya itu klasikal, di mana pola penerapan sistem ini adalah dengan pendirian sekolah-sekolah baik kelompok yang mengelola pengajaran agama atau ilmu yang dimasukkan dalam kategori umum. Dan selanjutnya, menggunakan kursus-kursus pengajaran sistem ini mengarah pada terbentuknya santri yang memiliki kemampuan praktis guna terbentuknya santri yang menjadi penumpang ilmu agama. Selanjutnya, dalam bentuk pelatihan, di samping sebagai sistem pembelajaran klasikal dan juga kursus-kursus, dilaksanakan juga sistem pelatihan yang menekankan pada kemampuan psikomotorik. Baiklah, itulah materi dari saya, yaitu terdiri dari dua poin pokok.
Saya harap rekan-rekan semua dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ria Satriani dengan NIM 2317067 akan menjelaskan materi selanjutnya. Perbedaan pendidikan surau dan pesantren. Pendidikan surau. Dalam pendidikan surau, pengajian tentang Al-Quran dimulai dari tingkat yang paling mendasar, yaitu pengenalan huruf hijaiyah, juz ammah, surah pendek, hingga surah yang pertama dalam Al-Quran hingga tamat. Pendidikan surau menggunakan sistem pembelajaran dengan membaca, menyimak, dan menghafal, yang terkhusus pada tingkat kitab yang terbagi beberapa bagian. Kajian yang pertama yaitu membahas tentang ilmu nahwu shorof. Tingkatan ini bertujuan agar murid mengerti tentang gramatika Arab. Yang kedua, ilmu fikih, yang mana dimulai dari paling mendasar, yaitu mengenal tentang ilmu taharah. Kemudian dilanjutkan dengan rukun-rukun Islam menggunakan kitab Al-Minhaj yang dikarang oleh Imam Nawawi, teruntuk bagi pengikut Imam Syafi'i. Yang ketiga adalah ilmu tauhid yang membahas tentang keimanan, dimulai dari pengenalan 20 sifat, sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah hingga sifat jaiznya. Yang keempat, ilmu akhlak, yang mana ini mengajarkan tentang bagaimana cara berakhlakul karimah, beretika yang baik dan berakhlak mulia. Yang kelima, ilmu tafsir, yang mana pada bagian ilmu ini mengkaji tentang isi kandungan Al-Quran dengan menggunakan akal. Yang kedua, pendidikan pesantren. Pada dasarnya, pendidikan pesantren hanya mengajarkan tentang agama, sedangkan kajian atau mata pelajarannya ialah kitab. Tentang kitab bahasa Arab yang biasa kita sebut dengan istilah kitab kuning. Adapun pesantren menggunakan sistem menggunakan asrama, sedangkan surau tidak. Pesantren mengajarkan belajar menulis Al-Quran, namun surau hanya membaca, menyimak, lalu menghafalkan. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini, yang mana surau sudah berdiri sejak agama Hindu-Buddha di Minangkabau, yang berfungsi tempat sumber informasi dan berkumpulnya para pemuda. Namun setelah agama Islam memasuki wilayah Minangkabau, yang mana disebarluaskan oleh alim ulama, sehingga surau juga berfungsi sebagai tempat lembaga pendidikan agama Islam di Minangkabau. Surau dan pesantren juga sebagai wadah untuk menyiapkan kader-kader ulama di Minangkabau untuk menguasai dan memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.